الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ببير. Saat ibadah tadi kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah atau tidak menjauhi larangan apa konsep, nah, ini jawabannya bukan dari saya, tapi dari Allah langsung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Inna alqal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahdilnaha wa hamalan insan innahu kana zaluman jahula. Inna alqal amanata, sesungguhnya telah aku berikan amanah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Jakarta Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Andes Dedi Hermanto. Beliau datang dari Jakarta, dari Lenggarwan. Yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih berikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan sehingga kita masih duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang nanti guru kita sampaikan bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum telah dimulai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Dengan barakah Fatihah ini kita doakan kepada orang tua kita, guru kita, saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima segala ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hazannya wa qul sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Nanti seperti biasa sebelum ditutup doa ada yang mau sesi tanya jawab, silakan beliau yaitu silakan ngopi, ngobrol, para silakan pada beliau Ustaz Dedi Hermanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita haturkan, kita panjatkan kepada
kaum muslim, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di zaman akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pertemuan pertama dan perdana dari saya sendiri. Mungkin tadi sudah dikenalkan, saya tempatnya di Cipinang Timur, dekat SDF Turun. Dan nama saya Dedi Herapanto. Kalau dari nama mungkin kalau nggak sudah aku Jawa, tapi saya dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Dan mungkin itu saja perkenalan saya. Nanti next lagi untuk lebih jauhnya. Dan hari ini saya dapat jadwal, sudah jauh-jauh hari saya dapat jadwal, tapi sebelumnya mungkin sekitar 15 tahun saya sudah kenal beliau, ya sudah lebih. Saya sudah dekat dengan beliau, Pak Ustaz Muslim. Dan hari ini baru saya dapat jatah untuk di sini. Dan mungkin saya langsung aja mengenai tema kita, yaitu tentang ibadah, tentang mengapa kita beragama, mengapa kita bertuhan. Jadi ini mungkin tidak mungkin hari ini bisa selesai dan bisa paham dan bisa enak dan bisa gabung gitu, karena baru pertama kali. Mungkin beberapa kali pertemuan, 2 kali atau 3 kali pertemuan, baru arahnya kemana atau bagaimana, dan mungkin baru dapat daripada puzzle dari cuplikan-cuplikan. Teman untuk pertama kali mungkin sudah mungkin. Dan hari ini mungkin saya akan tema yang memang sangat hakiki, sangat esensial, kayaknya terlalu tinggi bahasanya. Maksudnya hari ini kita akan membahas masalah yang pokok dan penting selama ini kita sholat, zakat, puasa, kita pergi haji, kita beribadah, kita beragama Islam, keturunan dari kakek nenek, dan kita sudah hampir 60-70 tahun kita beragama Islam. Cuman saya coba sedikit angkat tema hari ini, mengapa sih kita mesti beragama? Karena kita Islam, udah pasti beragama Islam. Atau mengapa sih kita mesti bertuhan? Tuhan kita Allah. Nah ini mesti kita yang sudah menjalankan ibadah wajib, ibadah sunnah, ya kan, dan ibadah-ibadah yang lain. Cuma hakikat daripada beragama itu sendiri, hakikat beribadah sendiri, hakikat kita menjadi hamba Allah, kita mesti paham. Jadi ini saya lebih cenderung agak sharing, agak sedikit tanya jawab, biar kita ada komunikasi. Jadi saya mungkin dari Bapak atau Ustadz, ulama atau kiai apa dengan, maaf tadi saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pak Ustadz mungkin saya lupa tadi apa saya tadi langsung aja. Dan kembali ke tema kita, mengapa sih kita mesti beragama dan bertuhan? Ada yang bisa untuk kita di sini tidak harus benar, tidak harus pasti, ya. Dan kita sholat ibadah, tapi hakikat kita beragama bertuhan itu, bertuhankan Allah itu kita nggak ngejejak gitu loh, nggak ngejejak. Nah ini mesti, kalau misalkan nggak ngejejak, kenapa kita harus beragama? Kenapa kita bertuhan? Kenapa kita mesti menyembah Allah? Nah kalau ini kita nggak ngejejak, nanti mungkin sholatnya ya yang musuh orang kaya itu susah Pak. Pada saat mobil BBS dia melewati
tukang beca, Gojek, izin maaf ya, di situ ada Gojek atau Grab itu banyak yang di pinggir jalan tinggi di atas motor, subhanallah, enak banget. Setuju Pak ya? Gojek atau Grab motor apa tinggi di atas motor, mereka demi anak istri dan keluarga. Tetapi ini direktur yang rumahnya mewah di Pondok Indah, kalau kita kan Mertua Indah, itu kagak tenang. Kalau di Mertua Indah gak tenang wajar kan? Ini di Pondok Indah, ya, di Pulau Mas, di Galaksi, maka apa? Dia ternyata tidak mendapatkan ketenangan. Nah, jadi ternyata ketenangan itu adanya di mana? Nah, ternyata ketenangan itu adanya di mana? Yang kita cari kan selama ini kan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji kan ketenangan. Betul? Adanya ketenangan itu adanya pada tempat-tempat peribadatan. Apapun agamanya di seluruh dunia, mau gak ada masalah. Rumah sakit, kantor, pasar, apa itu? Mall. Nggak ada masalah. Tapi kalau di dunia, di perumahan, di sini misalnya perumahan tidak menyediakan tempat sholat, tempat ibadah, atau yang non-muslim gereja tidak ada tempat ibadah di perumahan, itu nggak ada fasilitas umum dan masuk. Intinya adalah harus ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu apa? Untuk tenang itu. Tenang. Habis sholat, apalagi habis majelis ta'lim tenang. Alhamdulillah. Tawakan, mumet lagi. Selesai ngaji, selesai majelis ta'lim sampai rumah mumet lagi. Masalah ingat lagi. Lihat anak, lihat ini, bla segala macam gitu. Jadi Bapak Ibu, para orang tua saya, Ustaz, Kiai dan yang saya hormati yang di sini, yang saya belum tahu siapa, dan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya intinya agama itu ketenangan. Ketenangan sifatnya nafsu mutmainnah. Sampai kapan? Ya, kalau kita lihat nafsu mutmainnah, barulah Allah panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kita benar-benar tenang, nyaman hidup kita nyaman. Tapi apakah tenang itu dapat itu tidak harus harta jabatan. Nah, makanya untuk tempat ibadah. Sampai sini ada mulai agak nyambung dikit ya Pak ya? Mengapa kita beragama? Kita butuh ketenangan. Ketenangan itu ada di mana? Di masjid, di sholat, di majelis taklim. Minimal dengar nama guru aja kita udah adem. Melihat muka guru aja kita udah tenang. Apalagi guru itu menyampaikan apa? Wejani, tambah tenang. Subhanallah. Intinya ketenangan. Kalau misalkan sampai hari ini belum tenang juga, ibadah udah bukan puncak, berarti ada yang salah dalam pemahaman. Ada yang salah pemahaman dalam ini. Makanya tadi sebut buki, maksudnya ngaji paham Islam atau ngobrol paham Islam. Nah ini seperti ini, kita diskusi atau sharing. Hari ini kita lebih cenderung diskusi atau sharing. Jadi ketenangan itu ada pada tempat ibadah. Tapi karena mata Bapak atau ada sesuatu memang yang takutnya salah atau kurang pas, apakah seandainya salah atau tidak pas itu berdosa juga? Itu pertanyaannya. Betul. Iya. Tapi Pak Sunarno, ya. Pak Sunarno ada gaji? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak gaji. Ada yang ngajarin ngaji baca? Ya dulu pernah lah. Dulu pernah. Maksudnya dulu itu waktu SD, SMP atau waktu apa? Ya masih SD lah sudah ngaji. SD, oke. Bapak hari ini sudah bisa juz amma atau Al-Quran atau masih ikut? Ya kita sih kalau baca sudah pernah, kalau pas Ramadan gitu ya alhamdulillah khatam gitu. Sudah khatam. Berarti Bapak bisa baca? Bisa. Cuma untuk baca baik dan benar sesuai dengan tajwid bisa.
Insya Allah. Bapak tadi itu paham? Ya dikit-dikit ngerti itu. Dikit-dikit. Cuman Bapak selama 1 tahun, 2 tahun belakang, setelah Bapak ada punya Ustaz atau ada lagi tentang baca Quran? Ya dulu pernah. Dulu pernah, ya oke. Intinya gini Pak Sunan. Man afta bi ghairi ilmi, barang siapa berfatwa menyampaikan atau dia belajar dan mengajar untuk suatu ilmu tanpa ada guru, itu akan dilakukan oleh malaikat samawati wal ardh. Intinya kita mesti ada guru, mesti ada penuntun. Kalau seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. dalam rangka la'allahu takut, jadi menuju takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum puasa endingnya takwa, sholat endingnya takwa, zakat, puasa, haji semuanya endingnya takwa. Jadi ibadah itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam rangka menuju takwa. Clear Pak? Sepakat? Setuju ya? Iya. Ini kan ilmu dari kecil, ya kan? Ilmu dari kecil. Kita saling mengingatkan aja. Ya, ibadah itu menjalankan perintah, menuju larangan dalam rangka perintah. Apapun ibadah makhluk diatur Allah dan Rasulnya, atau makhluk yang penting ikhlas di nama amal dunia. Nah, kalau jawabannya berhenti di sini, tadi saya bilang benar. Cuma kita beragama Islam sudah hampir 50 itu jawabannya standar. Menjalankan perintah Allah, menuju larangan dalam rangka menuju takwa. Maaf ini sekelas Ustaz jawabannya sama seperti ini. Salah nggak salah benar. Ini bukan masalah beda pendapat, masalah bukan benar. Tetapi kalau hanya jawabannya menjalankan perintah Allah, menuju larangan dalam rangka takwa, ini baru syariat. Syariat menjalankan perintah Allah, yang penting tidak sholat. Salah nggak salah benar, salah kembali. Sholat itu penting. Jadi bukan sekedar gugur kewajiban gitu loh. Yang penting tidak sholat. Nah kalau jawaban ini bukan salah benar, yang penting tidak sholat, yang penting untuk puasa, yang penting untuk pergi haji. Maaf, pergi haji korupsinya lebih parah gitu. Maaf ya, itu standar akhlak Islam. Maaf, saya standar Menteri Agama 4-4-nya masuk penjara. Bagaimana yang Menteri Agama kita itu standar. Ini parahnya daripada umat Islam, walaupun tidak semuanya yang sekelas Menteri 4-4-nya. Justru paling buruk Menteri Agama. Kebetulan saya lagi nonton di samping pendeta. Dulu Ustaz tuh Menteri Agama masuk penjara tangkap lagi. Saya bilang itu Menteri Agama ente, bukan, itu bukan Menteri Agama Islam, itu Menteri Agama masuk agama yang diambil negara termasuk ente itu, termasuk agama ente, pendeta. Jadi kebetulan menterinya agama Islam. Kalau saya lagi itu ya agama ini terus sedikit aja. Kemudian kita lanjut lagi tadi definisi ibadah. Menjalankan perintah Allah menyuarakan dalam rangka larangan kata sah. Apakah cukup? Ini baru saya. Apa lanjutannya? Menjalankan perintah Allah menyuarakan dalam rangka takwa dengan penuh keimanan dan keyakinan tauhid. Kalau sekedar kewajiban iman dan tauhidnya gimana? Wabud robbaka hatta yakin. Keyakinan di mana? Apa ya yang saya bisa hidup saya berubah? Apa bisa ya kayak orang-orang yang mereka saya sudah baca surat Al-Waqiah, surat Al-Baqarah, surat Al-Nur dan lain-lain, berpuasa sedang Islam, apa kayanya
Yang lain, coba di luar ada sebelah tangan kan? Insya Allah kaya, insya Allah kaya. Nah ini terus yakin, ya kan? Ya Allah, seandainya saya sama Allah doa dengan seandainya, gimana? Berarti kita nggak yakin. Asal. Jadi ibadah itu adalah menjaga kita Allah, menjauhi larangan Allah dengan penuh keimanan, Keyakinan. yaitu di situ masuklah tauhidnya. Tauhid. Tauhid itu ibadah. Kalau hanya sekedar perintah dan larangan itu baru syarat sahnya kita beribadah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat itu syarat dasar. Dan sekarang tauhidnya harus yakin. Harus Yakin. Karena apa? Kita beribadah, waktu beribadahlah kepada hatta sehingga kita akan yakin, harus yakin. Oke, apakah cukup dengan sampai berhenti di yakin? Tidak. Orang yang beribadah, definisi ibadah menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah dengan memiliki takwa dalam rangka untuk beriman dan penuh keyakinan. Apakah cukup berhenti di sini? Kalau memang mampu sampai situ silahkan, nggak apa-apa. Tambah lagi. Sepakat baik tentang definisi ibadah. Tidak hanya menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah dengan penuh keyakinan, tapi juga dengan penuh harapan dan keridhaan dan cinta. Jadi beribadah itu penuh dengan ketulusan. Wa ma'umiru illa ya'budullaha ketika kau beribadah mengabdi kepadamu, mukhlishina hati itu dengan ikhlas. Kalau baru perintah dan larangan itu baru syarat sah dan hukum wajib kita beribadah. Minimal mau sholat ya dulu di awal dengan takbir, di akhir dengan salat. Intinya ilmu fikih. Nah, mesti saya rasa banyak ustaz-ustaz fikih